Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam acara kegiatan atau dalam acara kajian kita ya, kajian rutin kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang kita di dalamnya diberikan tambahan ilmu, pertemuan yang kita diberikan keberkahan waktu, keberkahan hidup, dan juga keberkahan dalam segala urusan dan pekerjaan kita. Sehingga dengan demikian kita mampu ya untuk menghabiskan sisa-sisa usia ini dalam menjalankan ketaatan, ya, dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton sekalian, kita sudah sampaikan ya pada pertemuan yang lalu bahwa memang seorang muslim harus dia menjadi orang yang mampu memberikan nasihat, karena dia nasihun, orang yang selalu memberikan nasihat. Nasihat dalam pengertian apa? Nasihat kepada seorang muslim, kepada muslim yang lain. Berarti apa? Berarti adalah mengingatkan dari yang lalai, ya, mengajak untuk kebaikan, ya, juga memberikan teguran jika saudaranya melakukan kesalahan dan kekeliruan, ya. Ini adalah bentuk-bentuk nasihat, ya. Dan atau kita katakan ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau orang yang mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan memberikan nasihat kepada saudaranya, ya, ketika saudaranya keliru, ketika saudaranya melakukan kesalahan, ketika saudaranya terjatuh kepada dosa dan maksiat, maka dia segera untuk memberikan nasihat, ya, memberikan solusi, ya, juga memberikan barangkali kita katakanlah bimbingan, ya, agar saudaranya tersebut tidak mengulangi kesalahan yang serupa atau tidak terjatuh lagi kepada dosa dan maksiat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya kajian kita pada kali ini. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa nasihat itu adalah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat urgen dalam kehidupan seseorang. Dan kita tahu pada pembahasan yang lalu kita sampaikan bahwa nasihat itu memiliki dampak, ya, besar terhadap bagaimana kesudahan seseorang itu kelak di akhirat. Bagaimana nasibnya, kesudahannya di akhirat ketika dia memang mampu, ya, mengemban ataupun melaksanakan misinya, yaitu sebagai seorang muslim untuk selalu menasihat kepada yang lain. Ini tentu berbahaya jika seorang itu memang tidak, ya, memperhatikan masalah nasihat ini, sehingga ini akan berdampak buruk kepada dirinya kelak di akhirat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa tazdadu khuturatun nasihah, dan bertambah urgenlah nasihat itu fi taqriri masiril muslim, dalam penetapan tempat kembali seorang muslim di akhiratihi, di akhiratnya, hina yali amran min umuril muslimin, ketika dia ketika dia mengurusi perkara dari perkara kaum muslimin. Maksudnya bahwa tadi kita pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan kan bahwa memang nasihat itu berdampak terhadap berdampak terhadap kesudahannya kelak di akhirat. Dan tentu ini akan bertambah lagi khuturahnya, bertambah lagi urgensinya dari sebuah nasihat, ya, dalam menentukan bagaimana akhir kesudahan seorang muslim di akhiratnya ketika dia yali amron min umuril muslimin, ketika dia mengurusi
Ya, satu perkara daripada perkara-perkara kaum muslimin. Intinya dia pemimpin gitu. Pemimpin ini kan berbagai macam level kan. Mungkin kalau level RT mungkin tidak terlalu besar tanggung jawabnya gitu kan. Tapi kalau level desa, RT RW, tapi kalau desa, apalagi kecamatan, apalagi kota madya, kabupaten, provinsi, bahkan negara, ini kan semakin besar skopnya, tentu akan semakin besar tanggung jawabnya. Dan ini tentu akan berpengaruh kehidupannya kelak di akhirat. Nah, itu dia. Innaha hina idzin al-miftahul ladzi yaliju bihil jinan al-khuldi. Sesungguhnya nasihat itu menjadi kunci yang dengannya dia masuk ke dalam surga al-khuld. Ya, jannatul khuld. Ya, artinya nasihat itu menjadi kunci. Mampu nggak dia memegang kunci itu dengan baik? Gitu kira-kira. Nah, dengan kunci itulah dia akan masuk kepada surga al-khuldi namanya. Masalahnya mampu nggak dia, kan itu. Fa illam yahuz alaihi fi dunyahu. Kalau dia tidak bisa menguasai yang namanya kunci tadi, yang dia itu adalah jelmaan daripada nasihat, kan gitu. Itu jelmaan daripada nasihat gitu kan. Fa illam yahuz alaihi fi dunyahu. Kalau dia tidak bisa menguasai kunci tadi yang itu jelmaan daripada nasihat ketika dia memimpin kaum muslimin, fi dunyahu, di dunianya, hurima alaihi dukhuluha, diharamkan kepadanya untuk masuk kepada surga tadi, di akhiratihi, dan di akhiratnya, wa aqabahu, dan akibatnya, pada di akhiratnya dan kesudahannya begitu. Artinya bahwa ketika seorang muslim itu, ya, nggak usahkan dia punya jabatan gitu kan, biasa-biasa saja dia pun wajib memberikan nasihat kepada yang lain. Apatah lagi dia ini memiliki jabatan, dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki kewajiban kepada muslim yang lain. Kenapa? Karena bagi seorang pemimpin tentu nasihat dalam perkara ini sangat penting kan. Ya. Karena kita tahu pemimpin kan fungsinya adalah memberikan bimbingan, memberikan arahan, mengingatkan masyarakat, mengatur masyarakat, dan seterusnya begitu. Nah, jadi ibaratnya ini kunci gitu. Dia ini kunci, pegang kunci. Dengan kunci ini dia bisa masuk surga nanti di akhirat. Ya. Tapi masalahnya mampu nggak dia mengendalikan kunci itu? Dia pegang erat-erat kunci itu sehingga dia bawa mati begitu kira-kira ya. Nanti dengan kunci itu dia akan masuk ke dalam surga itu. Wa fi dzalika yaqulu Rasul, dan dalam perkara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatahu." Tidaklah ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin rakyat. Tidak adalah seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin rakyat. Yamutu yauma yamutu. Dia meninggal pada hari dia meninggal. Wahuwa ghashun. Sedangkan dia ingin menipu. Li ra'iyatihi, ingin menipu rakyatnya. Illa harramallahu alaihil jannah. Kecuali Allah haramkan kepadanya surga. Allahu Akbar. Jadi mana nasihat di sini Ustaz? Ini ghashun, dia ini menipu. Bagaimana dia bisa menasihati sedangkan dia juga punya niat untuk menipu gitu kan. Kita tahu tadi bahwa seorang muslim itu mampu dia untuk menasihati, ya. Mampu dia bisa menasihati jika dirinya sudah benar kan. Ini aja dia masih ingin menipu. Berarti kan lawan daripada nasihat. Begitu kan. Maka dikatakan dalam hadis ini tidaklah ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya, ya, untuk memimpin rakyatnya, kemudian meninggal pada hari dia meninggalnya sementara dia sedang ghashun. Dia adalah sedang sedang ingin menipu, ingin mencurangi masyarakat, ya, ra'iyati, masyarakatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan kepadanya surga. Lihat bagaimana dampak daripada tidak menegakkan nasihat ketika dia menjadi seorang pemimpin. Apa yang mau ditegakkan nasihat sementara dia ingin menipu kan? Berarti kan menipu berarti tidak menasihati. Ya, berarti menipu adalah sikap yang bertentangan dengan nasihat. Begitu. Ancamannya adalah Allah haramkan kepadanya surga. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya, falam yuhitha bi nusihi, kemudian dia tidak menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan menemukan, tidak akan dia dapatkan raihatal jannah, baunya surga, bau wanginya surga. Padahal surga itu sangat wangi. Tapi bau wangi surga aja dia nggak dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan
ya amanah sebagaimana yang telah ditentukan kepadanya. Karena dia tidak menjalankan nasihat yang telah dibebankan kepadanya. Kenapa nggak menjalankan nasihat? Oh, bagaimana dia bisa menjalankan nasihat sementara dia ingin menipu, ingin mencurangi masyarakatnya? Orang ini bertentangan dengan nasihat itu sendiri kan. Justru nasihat itu memberantas itu. Memberantas yang namanya kecurangan, memberantas namanya kedengkian, memberantas yang namanya khianat dan lain sebagainya. Sementara dia melakukannya, bagaimana dia bisa melakukan bagaimana dia bisa mendapatkan yang namanya surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Orang dia sendiri tidak melakukan nasihat dengan baik kepada masyarakatnya. Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau dari surga itu sendiri. Wa fi riwayat muslimin, dalam satu riwayat kepada Muslim, atau dalam riwayat Muslim, ma min amirin yali umural muslimin, tidak adalah seorang pemimpin yali umural muslimin yang dia menguasai urusan-urusan kaum mukminin. Tsumma la yajhadu lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh kepada mereka. Wa yansahu lahum, dan tidak memberikan nasihat kepada mereka. Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Masyarakatnya masuk sementara dia tidak. Kenapa demikian? Karena dia tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan nasihat. Tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan amanah yang telah dibebankan oleh Allah kepadanya dengan dia memimpin kaum muslimin. Jadi tidak mudah menjadi seorang pemimpin itu, ikhwan. Tapi ketika dia menjadi pemimpin yang baik, ganjarannya juga enggak main-main. Ganjarannya tidak sedikit. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Makanya wajar kan ketika memang balasan juga besar. Bagaimana mungkin tanggung jawab besar balasan kecil? Tak mungkin. Apalagi ini adalah Allah Azza wa Jalla yang maha adil, ya, yang memiliki banyak karunia dan memiliki banyak keutamaan. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan riwayat Muslim tadi, ma min amirin, tidak ada seorang pemimpin yali umural muslimin, yang menguasai urusan kaum muslimin, tsumma la yajhadu lahum, kemudian dia tidak yajhad itu bersungguh-sungguh untuk mereka. Wa yansahu lahum, dan tidak memberikan nasihat kepada mereka. Illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka, ya, bersama mereka ini kaum mukminin tadi. Oleh karena itu ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, sangat penting ya untuk kita bisa memastikan diri ketika kita ditunjuk, ketika kita mengemban sebuah amanah menjadi pemimpin kah, menjadi ketua RT, ketua RW, mungkin juga kepala dusun gitu kan, bahkan kepala desa, lagi camat, bupati, wali kota, gubernur, mungkin presiden. Maka kita harus memastikan diri bahwa memang kita benar-benar menjalankan amanah, menjalankan nasihat dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat semuanya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi jabatan itu menjadi bumerang kepada kita. Menjadi menjadikan diri kita kesulitan di akhirat gara-gara jabatan tersebut. Ya, jangan sampai seperti itu ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ala ma a'dhama mas'uliyatal hakim fil Islam. Ketahuilah alangkah besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam Islam. Hakim itu artinya pemimpin. Besar sekali kan tanggung jawabnya. Wa mas'uliyata li kulli insanin waliya amran min umuril muslimin. Dan tanggung jawab setiap manusia yang menguasai urusan dari urusan kaum muslimin. Jadi tidak hanya hakim, setiap orang manusia yang mengurusi daripada urusan-urusan kaum muslimin. Dia mungkin ketua organisasi, mungkin dia ketua perguruan tinggi, ketua yayasan, apalah ya, yang mengurusi urusan perkara muslimin, maka dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Wa ma'a'dhama athar nasiha lira'iyah, dan alangkah besarnya pengaruh nasihat kepada rakyat. Fi taqriri masiri ra'i, dalam menetapkan tempat kembalinya seorang pemimpin. Jadi alangkah besarnya pengaruh nasihat terhadap rakyat dalam apa? Dalam menentukan ya perjalanan akhir daripada ra'i, yaitu orang yang seorang yang memberikan orang yang mengurusi urusan kaum muslimin atau pemimpin. Jadi luar biasa sekali katanya, wa ma'a'dhama, dan alangkah besarnya asar nasiha, pengaruh nasihat li ra'iyah, kepada masyarakat, kepada rakyat, fi taqriri masir ra'i, dalam menentukan tempat kembali daripada seorang pemimpin. Ya, itu pengaruh. Ketika dia menjalankan seorang pemimpin, menjalankan nasihat dengan baik kepada rakyatnya, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Sebaliknya, ketika dia tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nasihat kepada rakyatnya, maka dia pun akan mendapatkan kesulitan, bahkan dia pun bisa dicemplungkan ke dalam api neraka. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya, kita akan kembali.
Selang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi sudah kita jelaskan sebelum kita jeda bahwa memang begitu besarnya ya pengaruh nasihat terhadap rakyat ya dalam menentukan perjalanan akhir daripada seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu benar-benar memang melaksanakan nasihat, menjalankan nasihat yang sebaiknya kepada masyarakatnya, maka dia akan menuai, akan mendapatkan hasil yang terbaik di akhirat. Baliknya, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah SWT. Pada hari ya berdiri manusia di hadapan Rabbul Alamin. Maka akan terlihat nasib mereka-mereka pemimpin yang memang tidak menjalankan nasihat ya kepada masyarakatnya. Ini nanti akan terlihat itu. Mungkin sekarang belum kan ketawa ketiwi mereka gitu kan. Ya tidak menjalankan nasihat dengan baik kepada masyarakatnya. Dia tidak tahu bahwa besarnya pengaruh nasihat terhadap bagaimana kesudahannya kelak di akhirat. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa idza ma tamatsalat li absarina mas'uliyatu kulli wahidin minna fi dairatihi al-istimaiyah allati bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ya biqaulihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa idza ma tamatsalat, dan apabila telah tergambar kepada kita li absarina, terhadap pandangan-pandangan kita, artinya tergambar di hadapan kita ya. Wa idza ma tamatsalat li absarina, dan apabila telah tergambar di hadapan kita. Apa yang tergambar di hadapan kita? Mas'uliyatu kulli wahidin minna, tanggung jawab setiap kita fi dairatihi istimaiyah, di dalam ruang lingkup kemasyarakatannya. Allati bayyanaha Rasul, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi, dalam perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Saya kan enggak pemimpin Pak Ustaz. Iya, minimal Anda pemimpin terhadap diri Anda sendiri. Saya enggak pemimpin Pak Ustaz, minimal Anda pemimpin terhadap di keluarga Anda sendiri. Saya enggak pemimpin Pak Ustaz, minimal Anda pemimpin di kantor Anda. Saya enggak pemimpin Ustaz, minimal Anda pemimpin di yayasan Anda, di perguruan tinggi Anda, di sekolah Anda, dan seterusnya. Begitu. Masing-masing kita ada porsi kepemimpinan itu, meskipun berbagai bentuk dan berbagai level gitu. Masing-masing kita pastilah mendapatkan porsi itu. Oh, saya kan bukan pejabat Pak Ustaz, betul, tapi kan Anda kepala rumah tangga. Berarti Anda memiliki kewajiban dong, memiliki tanggung jawab dong terhadap kepemimpinan Anda, terhadap rumah tangga Anda. Saya juga masih lajang Pak Ustaz, nggak ada apa-apa. Minimal Anda menjadi pemimpin terhadap diri Anda. Mampu nggak Anda bawa diri Anda ke surga atau ke neraka jadinya? Begitu. Jadi masing-masing kita punya porsi, punya tanggung jawab daripada kepemimpinan itu sendiri, meskipun satu sama yang lain itu sangat berbeda ya. Berbeda tanggung jawabnya masing-masing. Kullukum ra'in. Nabi pastikan setiap kita ini pemimpin. Tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinan. Makanya kita jangan menganggap remeh. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai kepala madrasah, kita kepala sekolah-sekolah, kita sebagai seorang kepala yayasan dan seterusnya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kalau kita sudah tergambar tentang bagaimana tanggung jawab setiap orang di dalam ruang lingkup kemasyarakatannya, adrakna syumulal mas'uliyah. Kita akan tahu bagaimana lengkapnya pertanggungjawaban itu. Bagaimana lengkapnya tentang al-mas'uliyah, tentang tanggung jawab itu di mujtama'il muslimin, dalam masyarakat muslim. Maka kan kita dengan hadis ini kita tahu bahwa ternyata memang masing-masing kita itu punya tanggung jawab. Masing-masing kita itu punya beban yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan. Adrakna syumulal mas'uliyah. Kita mengetahui bagaimana syumulul mas'uliyah. Itu apa? Syumul mas'uliyah adalah lengkapnya, komprehensifnya tanggung jawab di mujtama'il muslimin,
di dalam masyarakat Islam. Hatta ma yakadu yaflutu min qabdatiha insanun. Sehingga tidak ada yang luput dari genggamannya seorang manusia pun. Tidak ada yang luput dari genggaman tanggung jawab seorang manusia pun. Semua manusia punya tanggung jawab, minimal untuk dirinya sendiri. Ya, jadi jangan diharap bahwa saya kan nggak ada apa-apa, Ustaz, nggak ada jabatan, nggak ada ini gitu kan, non jab gitu kan, non jabatan gitu kan. Baik Anda non jab, mungkin di sekolah Anda non jab, di rumah apakah non jab? Anak Anda 20, istri Anda 4, itu apa tidak tanggung jawab itu? Kan gitu. Jadi maksud saya semua kita ini pasti punya tanggung jawab. Walaupun memang berbeda satu dengan yang lain, berbeda besarnya tanggung jawab itu, berbeda luang lingkupnya, berbeda besarnya dan seterusnya ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang lari dari tanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Semua akan bertanggung jawab dan semua kita pasti ditanya kok oleh Allah SWT. Jadi jangan bersedih. Nanti kan saya nggak ditanya, Pak Ustaz. Enggak, semuanya akan ditanya. Sekarang nih kata orang Arab, a'iddu lis-su'ali jawaban walil jawabi shawaban. Persiapkanlah untuk pertanyaan itu jawaban dan persiapkanlah untuk jawaban itu sebuah kebenaran gitu. Jadi ini bukan perkara mudah, ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang masih setia ya. Yang masih setia tentunya mengikuti acara kajian kita ini. Acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Wa min huna kana al-mujtama' al-islami al-haqqu al-qa'imu ala hadhihi al-mabadi' wal qiyam ar-rabbaniyah. Arqa al-mujtama'at al-bashariyah wa aktsaraha amnan wa nadhafatan wa istiqamatan. Wa min huna, dari sinilah kanal mujtama'ul islami adalah masyarakat Islam al-haqqu yang sejati, al-qaim yang berdiri, ala hadhil mabadi yang berdiri yang tegak di atas prinsip-prinsip, wal qiyam dan nilai-nilai ar-rabbaniyah, nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya nilai-nilai yang diajarkan dalam agama ini. Arqa al-mustama'at adalah masyarakat yang tinggi, adalah arqal mujtama'at basyariyah, adalah masyarakat manusia yang manusia-manusia yang tinggi di dalam masyarakat atau masyarakat yang paling tinggi. Wa aktsaraha amnan dan yang paling banyak keamanannya, wa nadhafatan dan kebersihannya, wa istiqamatan dan keistiqomahannya. Artinya ketika masyarakat itu semuanya merasa dirinya memiliki tanggung jawab, semuanya merasa dirinya adalah memiliki sebuah sebuah kewajiban, maka ini adalah masyarakat yang memang tentu ini masyarakat Islam yang dibangun di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai robbaniyah ya, yang membuat ini masyarakat menjadi masyarakat yang sangat tinggi peradabannya ya, masyarakat yang sangat aman, masyarakat yang sangat bersih kedengkian dan lain sebagainya ya, wastiqomatan dan istiqomahnya. Ini bermula dari mana tadi? Bermula dari nasihat. Kita tahu bahwa semua kita akan memiliki kewajiban untuk menasehati kan. Nasihat menasehati kepada semua kaum muslimin. Apalagi adalah seorang pemimpin, tentu kewajiban nasihat itu kan lebih besar gitu. Kita tahu masing-masing kita punya kewajiban kok untuk memimpin, apalagi dia pemimpin, lebih lagi kan. Begitu. Yang enggak pemimpin aja pun dia memiliki tanggung jawab. Bukan pemimpin gitu kan, bukan pemimpin formal gitu kan. Apalagi pemimpin formal dia kan, pemimpin publik ya, dia menjadi camat, dia menjadi desa, dia kepala desa, dia menjadi kepala dusun, dia menjadi ketua RT, gubernur, wali kota, bupati, bahkan seorang presiden. Mungkin dia enggak di situ, mungkin dia di bisnis negara kan, dia ketua direktur BUMN, komisaris BUMN gitu kan, manajer BUMN. Ini kan semuanya negara, formal semua ini kan, publik. Maka tanggung jawab itu memiliki masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Apalagi mereka-mereka ini, tentu tanggung jawab mereka akan lebih besar lagi. Maksudnya di sini bahwa apa? Yang ingin dijelaskan oleh Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah dari penjelasan beliau yang panjang ini. Beliau ingin menjelaskan bahwa masing-masing kita hendaklah memiliki tanggung jawab ya. Kenapa? Karena diambil dari nasihat tadi itu. Kan Nabi SAW dikatakan ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa? Ya. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan begitu. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kepada awam-awam di antara mereka, artinya kaum muslimin biasa. Ya.
dari situ berangkat tadi bahwa ternyata kita ini masing-masing punya tanggung jawab itu kan untuk saling menasihati. Apalagi seorang pemimpin tentu tanggung jawabnya akan lebih besar lagi dalam perkara nasihat menasihati. Dan kita tahu bahwa nasihat itu memiliki dampak yang besar nanti di akhirat dan kesudahan kita. Ketika kita memang mampu menjalankan nasihat dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan jannatul khuldi. Tapi ketika tidak, maka lihatlah Allah SWT akan mengharamkan surga kepada kita sebagaimana dicatat oleh Muslim dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesai yang keempat ya. Kita akan masuk yang kelima dari seorang muslim bersama dengan masyarakat. Adalah mufin bil ahdi. Mufin bil ahdi, dia adalah seorang yang memenuhi janji ya. Jadi kalau boleh saya ulang ya sedikit. Ini pembahasan kita yang lalu itu kan la yaghusyu ya. Yang pertama shadiqun, bahwa dia adalah orang yang jujur. Yang kedua la yaghusyu wa la yakhda, tidak curang, tidak juga menipu dan juga tidak berkhianat. Yang ketiga la yahsud, tidak dengki ya. Yang keempat nasihun, dia adalah orang menasihati. Yang kelima mupin bil ahdi, memenuhi janji. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal muslimul haqqul ladzi irtawat nafsuhu min hadil Islam. Seorang muslim yang sejati, yang telah minum dirinya, yang telah kenyang dirinya dari petunjuk Islam. Nah ini dia. Yatahalla aidan bil khuluqil ijabi al muhabbab. Dia juga menghiasi dirinya juga dengan akhlak yang sangat positif, yang al muhabbab, yang menarik. Ya. Tadi pada pertemuan yang lalu ya, saya kira sudah kita jelaskan bahwa seorang muslim memiliki akhlak yang positif, yang membangun, yaitu nasihat. Sekarang ini adalah seorang muslim memiliki berhias diri dia dengan akhlak yang positif, al-muhabbab, yang sangat menarik. Apa itu? Khulqul wafa'i bil ahdi, yaitu akhlak selalu memenuhi janji. Ini akhlak yang sangat dicintai orang. Kita kalau ngomong sama orang yang seperti ini, bang, nanti datang malam, nanti malam ya kita ada acara. Oh iya, insyaallah dia akan datang. Maka kita nggak akan kecewa. Kita sudah mempersiapkan makanan, kita sudah mempersiapkan tempat, dia akan datang, nggak akan kecewa. Tapi kalau orang yang nggak memenuhi janji, kita bilang, bang atau mas, nanti malam datang ya ke rumah, yo gitu. Meskipun dibilangnya insyaallah juga gitu. Jadi dia insyallahnya bukan dalam rangka untuk dalam rangka untuk sebagai isti'anah kepada Allah ya, mohon kepada Allah untuk bisa melakukan itu, dalam rangka untuk lari. Ini ngelakkan saja, mengatakan insyaallah, jadi supaya orang yakin bahwa dia akan melakukan padahal tidak gitu kan. Jadi seorang muslim hendaklah dia memiliki akhlak yang positif, yang sangat menarik. Apa itu? Khulqul wafa'i bil ahdi, yaitu akhlak al wafa' bil wa'di, yaitu apa? Memenuhi janji. Wa injazil wa'di, dan juga menuntaskan janji. Jadi memenuhi janji, menuntaskan janji. Ya, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan lanjutkan ya setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga. Masih lah. Bumper play. Record. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'. Jadi tadi dikatakan bahwa seorang muslim ya itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang menarik. Ya apa yang akhlak menarik itu? Khalqul wafa'i bil ahdi, yaitu akhlak memenuhi janji. Wa injazul wa'di, dan juga menuntaskan janji. Wala nughali idza qulna, dan kata Syekh, tidaklah kita berlebihan idza qulna, apabila kita katakan inna hadzal khuluqa min ahammi awamilin najahil insan. Sesungguhnya akhlak ini termasuk ya sepenting-pentingnya awamilin najah, penopang kesuksesan seorang manusia fi mustama'ihi, di dalam masyarakatnya. Jadi kita katakan akhlak mampu memenuhi janji itu adalah sepenting-pentingnya penopang. Penopang apa? Penopang kesuksesan seorang di dalam masyarakatnya. Kalau masyarakat ada orang yang nggak mau memenuhi janjinya, yang selalu ingkar janji, orang pun nggak akan suka. Orang nggak akan suka. Kita aja nggak suka diri kita begitu kan.
apalagi orang lain kan. Kita bilang begini, kita nggak penuhi. Kita bilang begini, orang akan menandai kita. Ini nggak jelas omongannya nih. Ngomongnya aja itu, nggak dilaksanakan. Orang akan menandai kita seperti itu. Ya. Tentu ini berbahaya ikhwati fillah. Maka dikatakan bahwa enggaklah berlebihan kata Syekh kalau kita sampaikan bahwa akhlak ya, memenuhi janji itu termasuk sepenting-penting daripada penopang kesuksesan seorang manusia dalam masyarakatnya. Wa min adallil khalaiq ala raqil insan, dan itu termasuk sekuat-kuatnya adalli. Ini apa namanya ini? Merupakan sekuat-kuatnya akhlak ala raqil insan untuk mengangkat seorang manusia, wasumui manzilatihi, dan tingginya kedudukannya, wa rif'ati mustawahul istimai, dan tingginya ya apa namanya ini? Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini bahwa akhlak ya, akhlak memenuhi janji itu termasuk akhlak yang sangat kuat untuk menopang kesuksesan seorang manusia, plus juga merupakan sekuat-kuatnya petunjuk ya, sekuat-kuatnya dalil ya akan akhlak ya, akhlak seorang manusia untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat manusia ya, dan untuk meninggikan kedudukannya ya di tengah-tengah masyarakat. Makanya orang yang mampu untuk menghiasi dirinya dengan akhlak memenuhi janji ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang baik, orang yang diulu-ulukan orang yang suka bergaul dengan dia, orang yang suka berhutang dengan dia, atau dia menghutang gitu kan. Kenapa? Karena dia tahu, Mas saya pinjam 1 juta ya. Kita pun enak aja kita bilang, iya kapan dibayar Mas? Pekan depan. Betul, pekan depan dia bayar. Ini enggak. Mas minta duit ya, minjam duit ya, kita kasih. Berapa Mas? 1 juta. Kapan dibalikkan? Insya Allah tanggal sekian. Gitu kan. Qadarullah tanggal sekian sampai kita tanya, mana Mas? Oh belum ada. Mohon sabar ya Mas ya. Nanti insya Allah pekan tanggal segini gitu. Dijanjikan lagi, diulang lagi tanggalnya. Disusun ulang gitu kan. Baik. Kita juga terima. Jumpa lagi. Waktunya itu, jatuh tempo lagi kita tanya. Mas gimana Mas? Utangnya bisa dibayar? Aduh Mas, sibuk kali ini, masih belum, masih banyak kebutuhan dan lain-lain, nanti lah. Gitu. Akhirnya pun kita capek menagih hutangnya, nggak dibayar-bayar. Nanti kalau datang lagi dia kita tandai pasti kan. Ada duit Mas? Oh nggak ada, untuk kamu nggak ada. Pasti gitu kita kan. Kita udah tahu dari awal, dari ngetuknya aja udah kita tahu bahwa ini mau minjam utang, apa namanya, mengutang gitu kan. Kita tahu orangnya udah nggak jelas gitu. Tapi kalau orangnya baik gitu, dibilangnya besok saya bayar. Rupanya nggak sampai besok, tadi nanti malam dibayarnya udah. Gitu. Sebelum jatuh tempo aja udah dibayarnya. Kita pun senang seperti itu kan. Karena amanah, karena dia memenuhi janji. Kita nggak akan takut-takut ya. Kalau kita ngasih kepada orang yang nggak jelas, berjanji hari ini bayarnya nanti pekan depan gitu kan. Pekan depan nggak dibayar lagi. Wah, kita pun repot. Kita nggak suka seperti itu. Ya. Wal muslimu min hadan namti arraqi minan nasi al-mufina bil ahdi. Ya. Dan seorang muslim hendaklah dia menjadi golongan yang tinggi dari manusia, al-mufina bil ahdi, yang selalu menepati janji. Jadi seorang muslim dituntut untuk masuk ke dalam golongan itu gitu. Kita dorong dia, ya termasuk kita lah semuanya kan gitu ya, kaum muslimin kaum muslimat. Jadi hendaknya kita bergabung kepada golongan itu, golongan yang tinggi dari manusia, al-mufina bil ahdi, yang mereka ini adalah orang-orang yang selalu menepati janji. Bal huwa arqahum alal itlaq. Bahkan seorang muslim hendaklah dia menjadi orang yang paling tinggi secara umum. Hina yakunu musliman haqqan, ketika dia menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi kaum muslimin mestinya kan semuanya masuk ke rombongan itu, rombongan orang-orang tinggi ya, dengan memenuhi janji tadi. Bahkan kalau seorang muslim yang sejati itu dia yang paling tinggi. Dia, kan kita katakan semuanya baik, tapi ada yang terbaik. Gitu kira-kira. Semuanya ini orang-orang tinggi, tapi ada yang tertinggi. Begitu. Jadi ada level-levelnya. Kapan dia bisa menjadi menjadi terbaik, menjadi tertinggi? Ketika dia menjadi seorang muslim yang haqqan, seorang muslim yang sejati. Ya. Li'anna khuluqal wafa'i bil ahdi, li'anna khuluqal wafa'i bil ahdi min aslil akhlaqil islamiyah. Karena akhlak, ya, karena akhlak memenuhi janji, ya, min aslil akhlaqil islamiyah, termasuk prinsip-prinsip akhlak Islam. Ya, karena akhlak memenuhi janji termasuk akhlak
termasuk prinsip-prinsip akhlak Islam. Wa min aktsariha dalalatan ala sihhatil imanil muslim. Dan itu termasuk sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya bukti atas benarnya ya keimanan seorang muslim. Wa husni islamih, dan bagusnya keislamannya. Jadi Syekh ingin mengatakan bahwa akhlak memenuhi janji itu termasuk prinsip-prinsip akhlak Islam. Satu. Termasuk juga sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bukti bahwa imannya itu benar. Yang kedua, yang ketiga, wa husni islamihi, bagusnya keislamannya. Jadi memenuhi janji ini minimal akan akan menjelaskan 3 keadaan. Pertama, bahwa dia adalah orang yang paling imannya, dia adalah akhlak yang dia memiliki prinsip akhlak yang sangat baik. Yang kedua, imannya berarti benar. Yang ketiga adalah dia adalah keislamannya bagus. Keislamannya bagus. Ya. Wa qad ja'at bidzalika al-ayatul haditsal katsirah, dan telah datang dalam perkara itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Tahuddu ala tahalli bihadzal khuluq, yang mendorong untuk berhias diri bihadzal khuluqi, dengan akhlak ini. Wa tusyiru ila annahu min alamatil iman, dan ayat-ayat dan hadis-hadis itu juga mengisyaratkan bahwa memenuhi janji min alamatil iman, tanda-tanda keimanan. Wa tuhaddidul mutahallilina minhu, dan ayat-ayat dan hadis-hadis itu pun mengancam orang-orang yang tidak berakhlak dengan itu, yaitu tidak memenuhi janji. Wa tu'akkidu annahu min alamatin nifaq, dan ayat dan hadis-hadis itu menguatkan bahwa orang yang tidak memenuhi janji min alamatin nifaq, dari tanda-tanda orang yang munafik. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian dengan seluruh janji-janji. Seluruh janji-janji dipenuhi. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah oleh kalian janji itu karena sungguh janji itu adalah yang dipertanggungjawabkan. Ini di dalam surah Al-Isra ayat 30. Falaisal ahdu kalimatan ta'iratan yulqiha sahibuha, bukanlah janji itu sebuah kalimat yang keluar begitu saja yang diucapkan oleh pelakunya. Jadi janji itu bukan perkara yang mudah begitu, yang enak-enak aja orang ngomongnya. Wala yafi biiltizamiha, dan dia tidak memenuhi dengan biiltizamatiha, dan dia tidak memenuhi dengan segala konsekuensi janji itu. Kama yaf'alu katsirun minal muslimin al-yaum, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Orang muslim ke hari ini biasa-biasa saja, janji sana, janji sini gitu kan. Obral janji gitu istilahnya kan. Oh janji ini aja, ini satu pun tak terpenuhi gitu. Ini dilakukan. Dan dia tidak memenuhi segala konsekuensi dari janji itu sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Wa inna ma hiya mas'uliyatun. Janji itu sesungguhnya adalah sebuah mas'uliyah, sebuah tanggung jawab. Yunaqashu 'alaiha al-hisab. Yunaqash 'alaiha, akan dimunaqashahkan, yang akan ditanya darinya. Al-hisab, yaitu akan ditanya tentangnya, akan diperhitungkan kelak pada hari kiamat. Jadi ini bukan perkara yang ringan. Orang mengatakan mungkin janji itu kan enak aja, obral janji gitu kan. Janji sana, janji sini. Sementara dia tidak memenuhi janjinya, ya, tidak memenuhi konsekuensi daripada berjanji itu. Wa inna mahi mas'uliyah. Hanya saja janji itu akan ditanyakan kelak. Akan dihisap kelak pada hari kiamat. Allah SWT berfirman, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan penuhilah janji-janji Allah idza ahadtum, kalau kalian sudah berjanji. Penuhilah janji-janji kalian kepada Allah idza ahadtum, apabila kalian telah berjanji. Innahu ahdullah, sungguhnya itu janji kepada Allah. Udhifa ilaihi, disandarkan kepada Allah. Ahdullah gitu kan, disandarkan kepada Allah. Fakta sabal jalalah, maka janji itu mengambil al-jalalah, keagungan, wal qudusiyah, dan kesucian, wal ihtiram, dan penghormatan, wa wajabal wafa' bihi, dan wajiblah memenuhi janji itu. Mahma takunid dhurub, meskipun bagaimana keadaannya. Kita kan berjanji. Ya, ini janji merupakan ahdullah, janji kepada Allah. Kalau kita berjanji berarti kita mengikat diri kita dengan Allah SWT. Ya, dengan kita mengucapkan insya Allah, apalagi janji kita sampai bersumpah-sumpah gitu kan. Luar biasa ini. Wallahi saya akan lakukan. Wallahi ya. Ya berjanji enak aja tapi memenuhinya yang berat.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Ya, sesuatu yang kita lakukan sesuatu yang kita kita katakan sesuatu yang kita tidak lakukan. Oh, kita begini padahal enggak ada kita lakukan. Kabura maqtan indallah, besarlah kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Fal ikhlafu bil wa'di, maka menyelisihi janji, wa tahallul minal ahdi. Fal ikhlafu bil wa'di, menyelisihi janji, wa tahallul minal ahdi, ya, dan juga berlepas diri dari perjanjian, minal maqdi, dari al maqdi sayyi, daripada kebencian yang sangat buruk, al-kabir yang besar, alladzi yakrahu Allahu li ibadihil mu'minin, yang Allah benci itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi menyelisihi janji, menyelisihi perjanjian, ini termasuk maktil sayyi, daripada kebencian yang buruk, yang besar, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, itu dilakukan oleh orang-orang beriman. Wala yuridu minhum an yasubbu ilaihi, dan Allah Azza wa Jalla menginginkan bagi mereka ini an yasubbu ilaihi, mereka ini termasuk orang-orang yang bergabung di dalamnya. Allah tidak suka, ya, mereka kaum mukmin bergabung kepada orang-orang yang suka mengingkari janji. Wala yakhfa ma fil istifham fi sadril ayat min inkarin yakhzaminhul mu'min al-wafi. Dan tidaklah tersembunyi apa yang ada dalam istifham di awal-awal ayat, min ingkarin, istifham ingkari, dari pengingkaran, yakhzaminhul mu'min, yang takut dari yang seorang mukmin, al-wafi, yang selalu memenuhi janji. Artinya kan ada ayat dalam Al-Quran, apa ayat istifhamnya? Lima taquluna, mengapa kalian? Nah, limada, ini kan istifham ini. Limada, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan sesuatu? Jadi ada istifham di ayat itu. Istifham itu artinya bertanya. Ya, bertanya, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Jadi ada istifham di situ, di awal ayat itu kan. Nah, istifham di ayat ini istifham ingkari, yang nggak perlu jawaban. Yakhza minhul mu'min al-wafi, yang sangat takut darinya seorang mukmin yang selalu memenuhi janji. Wa yandalahu jabinuhu, yang berkerut dahinya, hayaan min rabbihi, karena malu dari Rabbnya. Berkerut dahinya, takut, gitu ya. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan? Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ayatul munafiqi thalasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, apabila diberi khianat apabila diberi amanah dia khana, dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat bagi Muslim, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan salat, dan dia za'ama, dan dia menduga ataupun meyakini bahwa dia seorang muslim. Jadi kalau ciri ini ada sama seorang, ya, seorang itu meskipun dia salat, meskipun dia puasa, meskipun dia menduga dirinya seorang muslim, maka dia pada akhirnya munafik. Kapan? Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji berkhianat, berjanji dia menyelisihi, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa in shalla wa in shoma wa shalla, meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan salat, wa za'ama ana muslim, dan dia menduga bahwa dirinya seorang muslim. Tidak ada muslim munafik. Begitu ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inna husna islamil mar'i la tu'akidul ibadat allati yaqumu biha min siyamin wa salatin wa hajjin fahasab. Sesungguhnya kebagusan Islam seorang itu tidaklah bisa diangkut, tidaklah bisa dikuatkan oleh ibadah-ibadah yang dilakukannya. Min siyamin wa salatin wa hajjin fahasab. Dari salat, ya, dari puasa dan salat dan haji. Cukup, ya. Fahasab, cukup. Kama aslafat, sebagaimana yang telah lalu. Wa inna ma tu'akkidu nafsiyatul insan allati infalat. Bahkan dia dikuatkan oleh jiwa seorang manusia yang terpengaruh bi ta'alimil Islam, yang telah terpengaruh dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti insyaallah taala inna husnal islamil mar'i kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa di akhir tadi Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang berdusta, kalau dia berbicara dia dusta, orang yang berjanji bernyelisihi, kalau diberi amanah dia khianat, dia adalah ciri-ciri orang munafik.
Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, ya meskipun dia menduga adalah dia seorang muslim. Pada hakikatnya dia adalah seorang muslim yang munafik. Bukan muslim yang taat. Muslim itu kan banyak kan. Ada muslim yang taat, ada muslim yang fasik, ada yang muslim munafik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti ya, pada pertemuan yang akan datang maksud saya, kita akan lanjutkan lagi ya penjelasan ini. Inna husna islamal mar'i, ini akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.